Entah mengapa, tiba-tiba ingatanku tertuju lagi pada sebuah kota kecil yang jauh di sana. Kota Parepare. Jika mengingat kenangan di kota itu, tak hanya mampu melukiskan nuansa keindahan yang bersahaja, tapi juga telah menuliskan histori manis dari masa remaja yang sudah berlalu. Masa-masa SMA yang indah, saat kita berdua menuntut ilmu di sekolah yang sama, persahabatan yang tak pernah lekang sampai kapanpun. Itu bermula di awal kita masuk SMA, di sebuah kegiatan perkemahan di sekolah. Ya, aku sangat mengingatnya, tak mungkin lupa. Di malam ketiga dan terakhir kegiatan perkemahan itu, aku merasa bad mood, badan terasa remuk, dan memilih untuk beristirahat saja di dalam tenda di saat teman-teman yang lain mengikuti acara api unggun dan hiburan di lapangan. Saat itulah kamu menghampiriku. "Hei, kamu ngapain masih di tenda? Kamu sakit ya?" Kamu bertanya. Saat itu aku belum tahu persis namamu. Yang aku tahu, kita bersebelahan tenda di perkemahan itu. Aku hanya bisa mengangguk ketika menjawab sapaanmu. Melihatku dalam kondisi lemah, kamu lalu meletakkan tangan ke dahiku. "Oh my god, suhu badan kamu sangat tinggi. Sudah minum obat?" tanyamu, memberi perhatian. Aku menggeleng pelan. "Ini gak bisa dibiarin, kamu harus dirawat." Tiba-tiba seorang ibu tua datang menyibak pintu tenda. "Ngapain ngobrol di sini? Semua teman kalian sudah pada berkumpul di lapangan. Kenapa kalian masih di sini?" Ucapannya membuat kami terkejut. Aku belum sempat menjawab. Kamu sudah menjawab lebih dulu. "Teman kami sakit, Bu." "Ya kalau sakit kenapa tidak melapor ke panitia?" Di saat kami berdua sedang gugup, tiba-tiba Pak Dodi datang menghampiri kami. "Ada apa di sini?" "Dia sakit, Pak. Suhu badannya tinggi sekali." Lagi-lagi kamu yang menjawab. "Cepat bawa dia ke ruang UKS. Ayo," ajak Pak Dodi. Ibu guru yang mengejutkan kami itu akhirnya beranjak pergi menuju ke lapangan, sementara Pak Dodi mengantar kami ke ruang UKS. Kami bertiga berjalan pelan melewati pendaran api unggun yang sudah mulai ramai dikerumuni oleh siswa-siswi yang berkumpul di lapangan sekolah. Di sudut sekolah terdapat sebuah bangunan baru yang dipakai sebagai ruang UKS. Udaranya terasa lebih hangat dan terang. Dan setelah mendapatkan pertolongan pertama dari petugas kesehatan di sekolah ini, akhirnya aku bisa berbaring di tempat tidur yang sedikit lebih nyaman. Setidaknya tubuhku tidak lagi terasa sakit karena harus tidur beralaskan tikar di atas rumput. "Apa aku diperbolehkan menemani temanku di sini?" Kamu lalu bertanya pada Pak Dodi. "Oh boleh. Kamu boleh menemani dia di sini. Kebetulan panitia pada sibuk di acara api unggun. Mungkin tidak ada yang bisa menjaganya. Kamu saja yang jaga dia," jawab Pak Dodi. "Ya, bukan apanya. Bapak cuma khawatir siapa tahu ruangan ini berhantu. Jadi sebaiknya kalian saling menemani di sini ya," jawab Pak Dodi dengan muka serius. "Nani? Oh bagai? Ruangan ini berhantu?" Kamu meringis kayak orang kesakitan. "Pak, masa berhantu sih?" tanyamu penasaran. Saat itu aku pun ikut merinding. Sedangkan Pak Dodi dan petugas kesehatan yang sudah memberikan pertolongan pertama tadi, tanpa pamit secepat kilat pergi meninggalkan ruangan itu sambil tersenyum. Sepertinya mereka sedang melakukan konspirasi untuk menakut-nakuti kami berdua.
Ana tawa osoro te imasuka? Tanyamu dalam bahasa Jepang. Maaf, aku gak paham bahasa kamu. Oh sorry, maksudku, apakah kamu merasa takut di sini? Ucapmu memberiku penjelasan. Aku hanya tersenyum memandangi wajahmu waktu itu. Kamu orang Jepang ya? Tanyaku kemudian tak menghiraukan pertanyaanmu barusan. Blasteran, papaku orang Jepang dan mamaku orang Betawi. Aku lahir di Jakarta, tapi masa kanak-kanakku lebih banyak di Tokyo. Jawabmu memperkenalkan asal-usul. Aku terdiam sejenak. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan di balik pintu. Sebentar terdengar, sebentar menghilang. Kami terpaku dan sesekali berpandangan menahan kegelisahan berada di ruang kecil yang sepi itu. Kamu lalu memberanikan diri mengintip dari balik jendela. Rupanya penjaga sekolah sedang bertugas memeriksa keadaan. Itu katamu. Tak lama kemudian akhirnya kami tertawa dan berharap apa yang dikatakan Pak Dodi itu hanyalah sebuah konspirasi dari bentuk gurauan dari seorang guru kelas. Aku buatin teh hangat ya. Kamu lalu menawarkan kebaikan padaku. Aku memandangimu dalam-dalam, satu-satunya makhluk Tuhan berhati baik yang ada bersamaku dalam ruangan itu. Kebaikan dan keramahanmu dengan mudah dapat tersimpan dalam hatiku. Di sekolah yang baru kami masuki itu, kamulah orang pertama yang memberiku pengalaman, memperkenalkan dirimu sebagai makhluk Tuhan yang baik hati, ramah, dan penuh perhatian. Bahkan telah menjadi awal aku mulai mengenal yang namanya arti sebuah pertemanan. Terima kasih ya Putri. Oh, rupanya kamu sudah tahu nama aku ya? Candamu sambil menebar senyum persahabatan di hadapanku. Aku pun ikut tersenyum. Tuh, nama kamu jelas dan sangat terang terpasang di seragam, ucapku sambil menunjuk ke bagian dada seragam kamu. Dan, oh namanya Hananda Suka? Maksudku nama kamu siapa? Namaku Humaira Azhara. Panggil saja Mai. Sebutku ketika raut wajahmu mulai terlihat sangat penasaran ingin mengetahui namaku. Nama yang sangat indah. Pantas saja kamu ingin menyebutnya sendiri. Ucapmu bergurau. Nama kamu juga indah kok, Putri Angelina. Kami berdua akhirnya tertawa. Suasana jadi riang gembira lewat candamu sepanjang malam. Demam yang kurasa tiba-tiba berkurang setelah mendengar gurauanmu yang konyol itu. Dan sejak itulah awal kedekatanku dengan seseorang yang bernama sahabat.